Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini siap untuk masuk dalam ibadah di minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan Mei 2022. Berapa banyak kita yang siap Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini? Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ada di Zoom juga izinkan kami mengucapkan Shalom. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan Mei. Di hari yang baru di bulan ini. Tuhan Yesus, kami rindu mengalami perjumpaan pribadi denganmu Tuhan pagi hari ini. Biar hanya namamu yang kami tinggikan, namamu yang kami sanjung, namamu yang kami muliakan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bukan hanya di tempat ini, namun yang beribadah lewat Zoom pun Tuhan akan mengalami lawatan yang sama, urapan yang sama Tuhan. Bapa, biarkan kami tinggikan dan kami sanjung Engkau Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang terbaik yang keluar dari hati kami. Lewat ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan sebab Engkau Allah yang dahsyat. Terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi yang mengasihi Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari yang mengasihi Tuhan lebih lagi katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa kami di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat kekuatan yang Kau berikan kepada kami dan kami boleh rasakan itu begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kau berkati Tuhan negara kami ini, berkati penduduknya dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarkan lawatan-Mu turun untuk kami Tuhan.
dan kami pribadi lepas pribadi boleh merasakannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan hikmat untuk mereka sehingga mereka boleh mengatur negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga jajaran menteri-menteri Tuhan, BUMN, BUMD, Kau berkati mereka Tuhan. Juga TNI Polri yang bertugas dari tingkat daerah sampai pusat, Kau berkati mereka Tuhan. Biarkan mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan. Dan kami boleh terus merasakan sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus COVID-19 yang masih terus bekerja Tuhan. Dan kami nyatakan Tuhan, COVID-19 enyah, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesembuhan yang Kau berikan Tuhan, dan juga Kau berikan hikmat untuk setiap dokter yang bekerja Tuhan, untuk setiap penelitian yang dilakukan ya Tuhan. Biarkan lawatan-Mu turun Tuhan, dan akan semakin banyak pasien-pasien disembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia lenyap dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta. Kau berkati kota kami ini Tuhan. Berkati gubernur dan wakil gubernurnya Bapak Anies dan Pak Riza Tuhan. Biarkan mereka juga boleh bekerja Tuhan. Dan Jakarta dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa, kami cabut Tuhan kuasa-kuasa roh jahat di kota kami. LGBT, narkoba, seks bebas, terorisme kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya. Juga untuk karayon kami Pak Yohanes Raja Guguk. Dan untuk gembala kami Pak Sabto Edi Raharjo Tuhan. Kau berkati pemimpin kami ini Tuhan. Biarkan mereka boleh, pelayanan mereka boleh lebih lagi Tuhan. Melalui pelayanan yang akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Juga Kau berkati keluarganya, istri dan anaknya diberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kiranya lawatan-Mu turun untuk kami dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ibadah hari Minggu ini Tuhan. Untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom. Semua sehat Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Berapa banyak kita yang rindu bangkit untuk memuliakan nama Tuhan bagi generasi kita. Haleluya. Bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu adalah nama yang berkuasa Tuhan. Biar kami terus kuat menjadi alat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
kuasa Tuhan. Amen. Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami Yes. Tuhan Yesus. Amen. Dan kami percaya pagi hari ini masih banyak yang hendak Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Teruslah bekerja atas setiap kami Roh Kudus. Amen. Dalam namamu kami siap untuk menyatakan Mazmur 91 dan membacakan, mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga Tuhan. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mengucapkan Mazmur 91 dan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Yang terjadi dia susah setuju. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari.
Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Shikarabata karalaba syadata kanamata karalaba ya syadana karalaba. Engkau kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ini Bapa di surga, biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus kuat berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rancangan-Mu Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk berjalan dalam satu kemuliaan, melewati kemuliaan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, bukan hanya pagi ini, tapi kami memerlukan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami rindu
rindu ketika kami mengatakan kami mengasihi Engkau. Itu sungguh-sungguh Tuhan keluar dari hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari memerlukan Tuhan lebih lagi, katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, amin. Kekuatan-Mu menopang
hati kita di hadapan Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Tenangkan hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saat ini hanya kita dengan Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi. Rendahkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan lembut kita katakan lagu ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Mari lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hati. Tidak ada yang bisa kita banggakan Bapak Ibu Saudara. Tempat persembunyianku. Hanya Tuhan yang mengenal siapa kita. Mari mengerang di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan kami perlu Engkau. Kau benaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan
Masuk di bulan Mei ini Tuhan, di mana bulan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil Dia. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hirabata karalaba shandara la balala 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 balala. Ora bata karalaba shandara takana marala balala 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 balala. Kiara bata karala balala. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memasuki bulan Mei ini untuk setiap hidup kami terus mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan bulan Mei ini kami akan mengingat betapa Engkau yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Kami juga akan mengingat bahwa Engkaulah Tuhan yang mulut kami mengaku dan hati kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan, karena Engkau kembali lagi ke surga, naik, disaksikan oleh para murid. Sehingga bulan Mei ini biarlah menjadi bulan pengharapan bagi kami. Sesuatu yang baru sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya itu. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk saluran berkat, juga urapi setiap kami yang mendengar. Sehingga semua kami di tempat ini dikuatkan, diberkati. Sehingga hidup kami sampai kepada tujuan-Mu mampu menjadi berkat bagi semakin banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan di bulan Mei ini, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Mari tepuk tangan yang lebih keras lagi dan silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Ya. Baik, musik di situ aja nggak apa-apa. Yang penting jangan kresek-kresek. Nah, shalom semuanya. Kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk memasuki bulan Mei. Itu semua puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, kita sudah mengingat tentang Paskah di bulan April. Maka bulan Mei ini, 4 bulan kemudian, maka kita akan mengingat kenaikan Tuhan ke surga. Nah, jadi kita hari-hari ini di bulan Mei ini ada di antara kematian Tuhan, lalu kebangkitannya, lalu setelah itu Tuhan Yesus tidak segera naik ke surga tapi melawat semua para murid-muridnya. Yang berarti katakan amin. Lalu dari murid inilah maka muncul jemaat Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, nanti murid-murid inilah juga yang akan menyaksikan bagaimana Tuhan yang mati di atas kayu salib, lalu dia dibangkitkan dan juga naik ke surga. Dari murid-murid ini, mulai dari 12 orang, lalu 70 orang, lalu 5.000 orang dan seterusnya, inilah yang menjadi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi jemaat-jemaat mula-mula. Sekalipun Tuhan Yesus tidak mengajar tentang jemaat menjadi harus berhimpun, tetapi dia senantiasa berkata tentang domba, ya, domba yang hilang dan lain sebagainya. Lalu dia memberikan amanat agung. Artinya apa? Artinya bahwa memang dia tidak mengajar tentang jemaat itu harus begini. Karena Tuhan Yesus memberitakan hanya kerajaan surga sudah dekat. Dan bagaimana prinsip kerajaan surga. Tetapi jemaat ini jadi oleh karena berhimpunnya orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu percaya bahwa dia adalah Tuhan yang ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Dan memberikan amanat. Yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya 12, bukan hanya 70, tetapi bukan hanya 5.000, tetapi sampai ke ujung bumi. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itulah maka di segala bangsa, di segala suku, maka muncullah jemaat-jemaat Tuhan juga di tempat ini. Ya, kita ini kan dari berbagai macam suku, dari berbagai macam tempat di mana-mana, tetapi tiba-tiba bisa ada di tempat ini menjadi jemaat Tuhan. Kenapa kita mau menjadi jemaat Tuhan dengan aturan-aturan organisasi jemaat ini? Semua karena kita mengerti, kita bukan hanya diwarisi nilai-nilai kerajaan surga yang Yesus itu menjadi senter yang kita percayai, tetapi kita juga menerima amanat, yaitu amanat agung di dalam Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Itulah yang menjadi amanat, menjadi warisan buat kita selama kita ada di dunia ini. Hidup kita ini hanya
memberitakan, menjadi saksi dengan kerajaan surga yang Yesus itu menjadi rajanya. Lalu kita ini dipakai bersama-sama. Dipakai bersama-sama menjadi domba-dombanya, kawanan, menjadi kawanan. Saudara, Yesus tidak pernah mengajarkan nanti akan muncul ini, jemaat-jemaat yang seperti ini. Tidak, semua berjalan. Mulai jemaat mula-mula, mulai ketika menerima Roh Kudus, lalu mereka bergerak sesuai dengan amanat agung. Dan itu pun juga tanpa program dan direncanakan. Tapi semuanya mengalir begitu saja. Sampai hari ini, maka muncul jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Karena menerima amanat yang sama, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi hidup kita ini bukan hanya hidup kita dijadikan murid, tapi hidup kita juga menjadikan murid. Yang mengerti katakan amin. Minimal keluarga kita lah ya. Minimal keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, oleh karena itu semua, maka kita ini sedang ada di tengah-tengah mengingat. Ya, kita kan urutan mengingat itu. Ya, setelah Paskah kita mengangat menjadi murid. Menjadi di tengah-tengah ketika Yesus melawat. Saudara, keadaan para murid tidak selalu baik-baik saja. Bagaimana kalau tidak baik-baik saja? Kata lagu kan ada itu ya. Bagaimana kalau tidak baik-baik saja? Nah, ini terjadi. Jadi bukan hanya pada waktu baik-baik menerima mukjizat, tapi pada waktu yang dilihat dan dirasakan oleh para murid sedang tidak baik-baik. Bagaimana sikap para murid? Maka Yesus itu melawat ketika mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang mengerti katakan amin. Mereka ketakutan. Mereka sedang ketakutan. Mereka sedang tidak punya pengharapan. Karena Tuhan yang menyertai mereka itu sudah mati. Ya. Sekalipun mereka tahu Tuhan itu sudah bangkit, tapi secara sosial mereka masih terancam kehidupan mereka. Secara masyarakat mereka masih terancam. Bagaimana mereka jadi pengikut Kristus, itu dikejar-kejar. Mereka sedang dicari, karena Yesus pun ketika menjelang hari-hari akhirnya, dia juga dicari-cari. Yesus tidak pernah tinggal di satu tempat, dia pergi berkeliling terus-menerus. Ya. Nah, saudara, dan para murid mengikutinya. Tetapi sekarang yang diikuti ini sudah tidak bersama-sama dengan mereka pengertiannya. Lalu mereka semuanya hanya mengikuti perintah Tuhan. Ya, untuk berkumpul di Yerusalem. Di lot yang atas itu. Karena dia akan mencurahkan rohnya. Itu yang akan kita ingat nanti di kenaikan Tuhan ketika dia naik ke surga. Dia memberikan pesan kepada para murid-muridnya itu untuk berkumpul bersama-sama. Oleh karena itulah, maka mereka biasa berkumpul. Mereka biasa menjadi kawanan domba. Mereka biasa untuk mengatur segala sesuatunya. Menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, kita semua sekarang adalah jemaat-jemaat Tuhan. Mari katakan saya jemaat Tuhan. Yesus itu yang harus menjadi pusat. Di dalam ibadah ini. Di dalam ibadah di online. Di dalam ibadah di rumah-rumah, melalui televisi, melalui laptop, melalui handphone. Maka sikap yang sama harus kita miliki. Apalagi bersama-sama seperti saat ini. Yaitu satu hal. Bahwa kita ngerti bahwa kita hadir karena Yesus ada. Kita hadir karena rohnya itu ada menyertai kita. Dan yang menjadi pusat dalam ibadah ketika kawanan domba itu berkumpul. Maka gembala yang agung itu ada di tengah-tengah kita. Dengan tongkat dan gadanya. Amin. Nah saudara, maka pesan Paskah ketika kita doa pengerja adalah akan setiap bangsa Israel merayakan Paskah. Itu mereka merayakan ada sesuatu yang baru. Mulai dari ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, ketika mulai Musa masuk dalam tanah perjanjian, mereka mengadakan Paskah dan seterusnya. Maka ketika mereka mengadakan Paskah, perayaan ketika mereka keluar dari Israel, selalu ada yang baru. Dan yang baru itu, sekalipun itu kelihatannya menyengsarakan. Karena banyak orang Israel yang berkata, lebih baik aku di Mesir, masih bisa makan daging. Ketika mereka minta, lebih baik aku di Mesir, sekalipun aku susah, hidupku tidak merdeka, tapi aku masih bisa makan. Tapi di padang gurun, kita gak mendapatkan apa-apa. Hanya ancaman yang
terjadi di sana. Maka Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Lalu Tuhan memberikan makan yang gratis dari mana. Lalu Tuhan memberikan apalagi? Burung untuk dimakan dagingnya dan seterusnya. Tuhan memberikan air di padang gurun ketika mereka kehausan. Sekalipun penyertaan Tuhan itu sempurna. Sekalipun penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan mereka. Tapi bangsa Israel gak pernah merasakan itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mereka hanya minta kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Saudara, Paskah itu diperingati ketika mereka keluar. Bukan hanya pada waktu mereka dalam masa di Mesir, tapi juga di padang gurun. Lalu ketika Musa masuk tanah perjanjian, juga merayakan Paskah lagi. Tetapi setiap merayakan Paskah, maka ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang dimulai. Mari katakan bersama-sama, amin. Saudara, sekalipun itu tidak indah kelihatannya. Di padang gurun tidak ada indah-indahnya. Masuk tanah perjanjian, tidak ada indah-indahnya. Mereka tetap harus berperang. Mengalahkan bangsa-bangsa yang berdiam di sana. Tetap. Ya. Tapi ada sesuatu tantangan yang baru. Ada sesuatu janji Tuhan yang baru yang lebih besar bagi mereka yang sedang terjadi dan mereka disiapkan untuk menjadi umat-umat pilihan Allah. Dan saya percaya Paskah kita ini juga punya arti yang sama. Sesuatu yang baru sudah dimulai. Dan saya berdoa sesuatu yang baru itu sekalipun di mata tidak indah, sekalipun yang kita rasakan tidak menyenangkan, tetapi kita sedang menerima yang luar biasa yang dari Tuhan. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, mana buktinya? Jadilah orang yang berbahagia. Percaya karena tidak melihat. Yang berarti katakan amin. Kita memang belum melihat. Elia juga belum melihat hujan itu turun dengan deras ketika musim kering. Belum ada awan. Belum ada tanda-tanda, tapi ketika dia percaya dengan doanya, maka Tuhan menampakkan sekalipun bertahap. Mulai dari awan itu sekepalan, sampai turun hujan begitu deras. Menggenapi janji-janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, ada sesuatu yang baru. Sesuatu, tapi kita mesti belajar satu hal. Paskah, di doa pengerja kemarin kita diajar tentang seorang yang bernama Yudas. Yudas ini dituntun oleh karena matanya senantiasa tertuju bukan hanya kepada Tuhan, tetapi matanya juga tertuju kepada apa? Bukan kasih, tapi digeser. Duit. Ya. Kalau gini kan love, gitu ya tandanya anak muda. Tapi kalau digeser jadi lain juga. Ya. Nah ini Yudas, ya. Yudas itu apa-apa dihitung. Wanita yang mengurapi pada masanya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dibilang itu percuma. Karena mendingan uang yang segitu banyak diberikan kepada orang miskin. Sekalipun dengan alasan yang baik. Tapi Tuhan itu melihat hati. Ya, yang berarti katakan amin. Yudas itu tipikal yang demikian ini, maka kita harus belajar terhadap Paskah ini. Karena apa? Karena Yudas itu berakhir dengan kematian yang tragis. Uang yang diperoleh dari dia mengkhianati Tuhan Yesus, 30 keping perak itu dibelikan tanah. Dan tanah itu sampai hari ini menjadi tanah mati. Karena itu disebut tanah darah oleh bangsa Israel. Jadi kalau kita pergi ke Israel, melewati tanah itu, jalannya menanjak. Lalu yang tour leadernya akan berkata, itu dia tanahnya siapa namanya? Yudas. Ya. Tidak berapa luas, ya. Pohonnya sudah tidak ada, gitu ya. Di mana dia menggantungkan diri, lalu dia menaruh tubuhnya, lalu dia mati tergantung karena tanah itu memang di bawah dari bukit yang agak tinggi. Nah, saudara, jalannya makanya di atas yang di bukit ini, maka kita bisa melihat tanah darah itu. Sampai hari ini tidak ada penghuni satupun, tidak ada pemilik satupun, karena tanah itu menjadi tanah terkutuk. Karena dia mengkhianati Tuhan Yesus. Yang berarti katakan amin. Dia mati, gantung diri, tidak punya pengharapan. Lalu dia jatuh. Setelah mati dia jatuh, lalu perutnya terburai. Isi perutnya. Nah saudara,
Mari kita belajar dari Yudas ini. Nanti Yudas nanti selanjutnya di jemaat mula-mula digantikan oleh Matias. Orang yang cinta Tuhan, yang melayani sungguh-sungguh. Nah, mari kita lihat Yudas ini. Yudas ini Iskariot namanya. Iskariot itu bukan bapaknya, bukan Yudas bin Iskariot. Tapi Yudas ini disebut Yudas Iskariot. Iskariot itu kata store leader saat ini, karena saya belajar juga tidak pernah disebutkan itu ya, tidak pernah diterangkan semuanya itu dari dosen-dosen. Tetapi Iskariot ini dari tour leader ini berkata, orang Israel, itu adalah sebetulnya sebutan untuk Yudas bahwa dia orang kota. Yudas si orang kota. Karena gayanya, karena perlakuannya, karena tipikalnya ini orang kota. Sehingga dikatakan Yudas si orang kota itu. Dia menjadi bendahara. Saudara, saya ingin berkata bahwa kita ini, Yudas ini belum tentu karena dia murid Tuhan, dia tahu siapa Tuhannya. Karena dia tahu siapa yang diikuti. Karena dia tahu dia pilihan Tuhan. Karena dia tahu dia meninggalkan dunianya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Maka ketika mengeliling dari mana ke mana pasti dia mengalami kalau hanya perhitungannya uang, dia rugi. Saya bayangkan hidup saya. Kalau saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan cita-cita saya. Lalu saya mengikuti Yesus sepenuh waktu, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya rasa Yudas juga sadar bahwa siapa dirinya dan siapa Tuhan yang dia ikuti. Tuhan yang luar biasa. Tetapi kenapa dia menjadi cinta uang? Itu yang harus menjadi pelajaran buat kita semua. Yudas si orang kota ini. Ya. Nah, ketika Yudas menyerahkan, makanya saya lebih setuju dengan interpretasi bahwa, perenungan bahwa Yudas itu sesungguhnya ketika ingin mendapatkan 30 uang perak itu memang benar dia cinta uang. Sehingga dia melihat sebuah kesempatan ketika para tentara tidak mengerti yang mana Tuhan Yesus. Mereka harus ditunjukkan. Dan untuk menunjukkan Yesus itu, maka dia menerima 30 keping perak. Dan dia tahu juga bahwa berulang kali Tuhan Yesus akan ditangkap. Berulang kali Yesus akan dilempari batu, dirajam. Tapi sebelum waktunya tiba, Yesus tidak menyerahkan dirinya untuk menggenapi janjinya, mati di atas kayu salib. Yesus tidak bisa terjamah. Sekalipun dia harus keliling dari satu kota ke kota lain, dia tidur di makam, tidur di kuburan di mana orang tidak ada, tidak akan datang ke situ. Ini juga kata tour leader, karena di sini nggak ada. Yesus ini tidur di sini, Yesus di sini, Yesus di sini, dan lain sebagainya. Jadi Yudas sangat tahu. Jadi kalau dia tunjukkan, pasti Yesus juga akan bisa melepaskan diri. Maka ketika Yesus ditangkap, ketika dia harus cium, nanti yang saya cium itulah Yesus. Kenapa dia tidak cium Petrus? Kalau dia tidak yakin bahwa Yesus itu bisa melepaskan diri. Mestinya untuk menipu tentara kan gampang. Petrus saja dicium, Petrus yang ditangkap. Petrus gak mungkin akan ngomong, aku bukan Yesus. Karena dia murid yang militan. Cium aja Thomas, karena Thomas juga murid yang militan. Tapi kenapa dia cium Yesus? Karena dia tahu Yesus bisa akan melepaskan diri. Tapi ternyata waktunya itu tiba. Sehingga Yesus ditangkap, dia hanya diam. Bahkan ketika akan ditolong pun lalu disuruh menyarungkan pedangnya Petrus. Dia ditangkap dan mulai itu dia diam. Paling dia berkata di hadapan Pilatus, bukankah itu sudah engkau katakan? Selebihnya dia hanya diam dan dianiaya sampai di Bukit Golgota. Melihat itu semua, Yudas menyesal. Yudas menyesal. Yudas menyesal. Lalu dia pergi. Dia buang uangnya, dia ambil tali, lalu dia bunuh diri. Saudara, mari saya ingin ajak saudara melihat
bedanya Yudas dengan Petrus. Petrus juga sama. Ketika melihat Yesus dianiaya, dia tadi ketika Yesus tangkap, dia sudah keluarga pedangnya disabet tentara yang itu. Yang akan tangkap. Copot kupingnya. Tapi Yesus disuruh nyarungin. Lalu murid-murid berpencar ketika Yesus ditangkap. Ini aku. Petrus mengikuti dengan sembunyi. Ketika melihat Yesus yang baru saja membuat mukjizat, yang baru saja dielulukan menjadi raja atas bangsa Israel, dinaikkan keledai dan seterusnya, masuk Yerusalem. Yesus yang sebelumnya begitu dia mengasihi, luar biasa. Tapi hari ini Yesus itu hanya diam dan tidak berdaya. Hanya seperti domba di tempat pembantaian. Saudara bayangkan, Petrus selalu ada seorang wanita. Bukankah engkau adalah bagian dari orang itu? Menunjuk kepada Yesus. Bukan tentara, bukan orang bawa pedang dan lain sebagainya. Hanya seorang wanita berkata seperti demikian. Yesus bisa berkata, aku tidak mengenal dia. Dari mulutnya. Itu sama hukumannya seperti Roma 10:9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia dibangkitkan dari antara orang mati, maka dengan mulut orang percaya kamu dibenarkan, dengan hati orang percaya maka akan diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, itu sama berarti pengakuan Yudas itu, pengakuan Petrus itu akan membawa kepada penghukuman. Sama seperti Yudas. Hati yang cinta kepada uang membawa kepada penghukuman maut dengan perut yang terburai. Petrus dengan pengakuan mulutnya di hadapan orang lain yang tidak mengenal Yesus, mestinya sama. Dia juga akan menerima maut. Yang mengerti katakan amin. Sama. Cinta uang dengan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Di hadapan orang. Sama. Tapi mari, kenapa Petrus menjadi berbeda? Yudas itu hanya menyesal. Menyesal terhadap taktiknya. Meleset terhadap apa yang dia rencanakan. Dia dengan pikirannya, dengan kekuatannya hanya ingin mendapatkan, dengan kemampuannya, dia ingin mendapatkan keuntungan dari sebuah kesempatan. Ternyata meleset dan dia menyesal. Menyesal itu adalah menyalahkan diri sendiri. Yang mengerti katakan amin. Menyesal itu hanya menyalahkan diri sendiri. Kita ikut ujian nih contohnya nih. Saya ikut ujian fisika nih. Lalu rumusnya udah bener. Lalu memasukkannya bener. Lalu hasilnya ketika saya ngitung salah. Hasil akhirnya. Lalu ketika dosen mengatakan ini langkah-langkahnya dan seterusnya sehingga hasil seperti ini. Beda. Maka saya, aduh bego banget saya gitu kan. Hanya sedikit saja meleset. Aduh bego banget saya. Itu ketika saya ngomong demikian. Aduh kenapa bisa salah. Kenapa bisa meleset. Itu saya hanya menyesali kemampuan saya untuk tidak mengerti. Mengerjakan soal itu. Itu penyesalan. Yang mengerti katakan amin. Tapi Petrus itu bertobat. Ini bedanya. Petrus ketika Yesus melirik dia. Betul? Ketika dia 3 kali tidak mengakui Yesus. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia nangis, dia pergi. Yesus tahu penderitaan Petrus. Karena dia tidak hanya menyesal. Tapi dia ingin bertobat. Karena dia pandang Yesus yang teraniaya. Dan dia tidak bisa menjadi bagian. Dia tidak mampu. Aku mau Tuhan. Aku mau mengakuimu. Aku mau menjadi bagianmu. Aku ini di pekerjaan sebetulnya cinta betul sama Engkau Tuhan. Tapi lingkungan saya tidak memungkinkan hari ini. Aku itu ingin betul-betul melayanimu Tuhan. Tapi tidak mungkin.
Saudara, saya menangis ketika ada pengerja kita yang harus kembali ke keluarganya. Dia dari Padang. Dia lepaskan jilbabnya. Dia lepaskan jilbabnya itu. Dan mulai melayani Tuhan dan ingin sungguh-sungguh. Tapi karena tidak bisa berusaha di Jakarta, keluarganya menawarkan, mari datang. Mari datang. Tapi aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah kekristenan, saya ngerti yang benar. Tapi keluarganya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kembali. Yang penting kamu bisa bekerja di sini. Tapi, kamu masih ingat kan ayat-ayat yang pernah kamu hafalkan? Saudara, dia hanya ngomong sama saya satu hal. Pak, saya kalau takut sudah enggak sama keluarga saya. Dia wanita. Tapi satu hal yang saya takutkan. Kalau saya nanti terlena, saya nanti tidak bisa mempertahankan. Karena ada dalam situasi yang berbeda. Di sini aku punya saudara-saudara untuk aku bisa maju. Di sana aku tidak punya saudara-saudara untuk bisa. Sudah mengerti tentang pertobatan? Menyesal itu orientasinya hanya kepada diri sendiri karena tidak mampu. Karena dirinya tidak punya kemampuan. Maka dia menyesal seperti Yudas. Sehingga dia tidak punya pengharapan. Lalu dia bunuh diri. Tapi Petrus itu bertobat. Karena dia ingin melayani. Aku ingin ngikut Engkau Tuhan. Lalu ketika Tuhan melawat setelah dia bangkit. Yesus hanya berkata, Petrus, anak Simon, apakah engkau mengasihiku? Petrus jawab, aku mengasihimu Tuhan. Gembalakan dombaku. Tuhan hanya mengingatkan ketika dia dipanggil untuk meninggalkan perahu, meninggalkan pekerjaannya, mencari ikan. Dia hanya berkata, gembalakan dombaku, cukup. Dia sudah menjawab. Tapi ketika diulang 2 kali, dia menjawab. Tapi ketika diulang ketiga, pengulangan pertanyaan itu hanya ingin membutuhkan keyakinan. Apakah engkau mengasihiku? Petrus yang matanya tertuju kepada Yesus, dia hanya bisa menangis. Itu pertobatan. Pertobatan itu ketika hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berpaling. Tidak mampu menjadi bagian. Terpaksa dia harus memalingkan wajahnya dari Tuhan. Tapi orang bertobat itu adalah dia kembali menghadapkan wajahnya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Bukankah aku mengasihimu? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu bertobat. Yang sudah mengunggungi Tuhan. Yang sudah tidak mau mengenal lagi. Yang sudah tidak punya pengharapan kepada Tuhan lagi. Yang sudah tidak nganggap Tuhan lagi. Bertobat itu harus kembali kepada Tuhan. Kalau menyesal itu hanya, kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Kenapa aku bisa begini? Dan seterusnya. Tapi tidak pernah kembali untuk memalingkan wajahnya. Mengarahkan kepada Tuhan. Itu pelajaran daripada kita mengingat Paskah kemarin. Yang kedua, kita belajar tentang Thomas. Kemarin hari Kamis saya sudah membawakan ini di apa acaranya? Night Worship. Healing Worship Night, HWN. Setiap 3 bulan ya di rayon kita. Thomas itu orang yang bingung. Bingung karena ada hoax dan ada berita. Ada 2 berita, yang satu hoax, yang satu benar. Tapi dia tidak bisa menentukan mana yang benar. Apakah yang ini yang dikatakan para murid, yang katanya sudah melihat,
apa kata mayoritas bagian masyarakat luas. Yang pemimpin-pemimpin masyarakatnya mengatakan bahwa Yesus dicuri oleh para murid. Dia bingung sehingga dia hanya menarik kesimpulan, kalau aku belum mencucukkan. Karena Thomas itu, saudara kalau kita lihat kemarin di Yohanes 11. Mana catatanku? Ini. Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 11 ayat 16. Thomas itu orang yang militan. Yohanes 11 ayat 16. Bagaimana ketika Tuhan Yesus akan kembali ke Yudea, ketemu dengan orang-orang Yahudi. Saudara, baru saja dia tinggalkan tempat ini dan dia akan dirajam, dilempari batu. Karena belum waktunya, maka Yesus terhindar dari itu semua. Dan sekarang dia mau balik lagi ke Yudea. Saudara, satu muridnya yang berkata, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Ini front pembela Yesus betul. Ya. Thomas itu. Ya. Thomas itu orang yang militan juga, bukan hanya Petrus. Yohanes 14 ayat 5 dikatakan gini. Ketika Tuhan, Yohanes 14 kan Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Terus dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Para murid semua ini sama-sama gak tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya. Bahwa itu terang bercerita tentang surga di mana setelah kita mati nanti ada tempat di sana. Tapi hanya satu yang bertanya, yaitu Thomas ketika berkata, Tuhan, aku mau ikut tapi jalan ke surga, aku tidak tahu jalan yang harus dilalui ke surga. Kira-kira ayatnya begitulah. Saudara, hanya Thomas yang bertanya. Karena yang dicatat itu di dalam Alkitab. Kalau nggak dicatat itu berarti nggak penting. Tapi kalau dicatat itu penting. Perkataan Thomas ini. Nah artinya setelah saya renungkan. Thomas ini adalah orang yang sangat ingin tahu. Thomas ini adalah orang yang ingin belajar lebih lagi untuk mengikuti Yesus. Thomas ini adalah orang yang ingin mengerti apa yang dikatakan Yesus. Berapa banyak kita nggak pernah berpikir. Habis dengar khotbah orang ngerti nggak ngerti bodoh amat lah. Betul? Juga ada yang kuliah teologi pun juga akan seperti itu ada. Ngerti gak ngerti bodoh amat lah. Yang penting ikut. Dapat sarjana, dapat master dan lain sebagainya. Atau jemaat. Khotbah, tapi gak ngerti sebetulnya. Tapi bodoh amat lah. Itu urusannya pendeta aja lah. Bukan urusanku. Tapi Thomas ini enggak loh. Dia orang yang pengen tahu. Pengen ngerti. Karena dia ikuti Yesus. Jadi dia bukan hanya militan, tapi dia memiliki kehausan dan keseriusan untuk mengikuti Yesus. Dan Thomas ketika mengambil kesimpulan itu, karena dia betul-betul bingung. Dia pada situasi yang tidak bisa menentukan, saya pilih kanan atau pilih kiri. Sehingga dia hanya ingin bukti. Lalu Yesus katakan, berbahagialah orang yang melihat, orang yang percaya, tapi tidak melihat. Yesus ingin mengajarkan bahwa kalau kamu bahagia, kalau kamu punya iman, orang yang punya iman itu akan berbahagia. Yang berarti katakan amin. Kalau gak punya iman, hidupnya akan terombang ambing. Karena dunia itu pasti akan ada dua pilihan itu. Yes or no, yes or no, yes or no. Di setiap kehidupan kita. Tapi orang yang punya iman, percaya terhadap janji Tuhan, yakin terhadap apa yang diucapkan Tuhan, dia akan berjalan semakin lurus di hadapan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Nah, Thomas ini orang yang demikian ini. Aku pengen bukti, udah. Kalau belum aku mencucukkan. Tapi yang luar biasa. Thomas tanpa membuktikan dengan tangannya pun ketika Tuhan Yesus hadir dan diperlihatkan luka di jarinya. Kematiannya di atas kayu salib ditunjukkan di atas lambungnya yang tertusuk. Dia lalu langsung tersungkur. Dia tahu bukan hanya Yesus itu mati di atas kayu salib. Bukan hanya tahu Yesus yang menderita sepanjang perjalanan Via Dolorosa itu. Tapi yang lebih daripada itu, dia tahu lewat tangan Tuhan Yesus yang dihadapkan kepadanya, lewat lambung yang dibuka untuk dilihat oleh Thomas. Itu semua bukti kasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu mengasihi.
Tuhan itu mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Kebingungan saudara mungkin bukan lagi tentang Yesus bangkit atau tidak bangkit. Karena kita sudah mengerti, membaca dengan lengkap Alkitab yang diberikan kepada kita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi mungkin hari-hari kita membuat kita ini menjadi ragu. Kita selalu ingin bukti. Kalau kita dihadapkan dalam situasi ketika kita sedang ada dalam ketidakberdayaan. Kita selalu bertanya, Yesus tahu nggak saya tidak berdaya ini. Yesus bisa nggak bawa saya untuk berkemenangan seperti lagu-lagu yang dinyanyikan di atas mimbar ini. Ketika kita tidak bisa lakukan apapun dalam masalah ekonomi kita. Ekonomi saya makin merosot. Ekonomi saya yang saya bangun begitu sulit. Yesus ada di mana? Semua harus dengan kemampuan saya. Sampai kapan saya harus bergerak seperti ini? Untuk ekonomi saya menjadi meningkat. Yesus ada di mana ketika kita sedang ekonomi kita punya masalah? Saudara, jangan dipikir milik saudara saja. Itu juga milik saya juga. Untuk memikirkan gereja kita sebagai jemaat. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan ini pandemi ini selesai? Sampai kapan Tuhan sebelum pandemi kita semua merancangkan 1000 jemaat? Itu dalam hati saya. Program-program yang dijalankan saya yakin. Saya hanya butuh memperbarui aja gereja ini supaya orang tidak bosan jemaat. Tapi Tuhan itu mengasihi. Yang berarti katakan amin. Pandemi itu oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita semua kembali sadar. Kita selama ini hanya memikirkan bangunan-bangunan. Gereja itu hanya organisasi bangunan-bangunan. Gereja itu jemaat-jemaat Tuhan. Yang berarti katakan amin. Kita seperti disadarkan. Ternyata ini semua kita menghadapi sesuatu yang baru. Dan saya berdoa sesuatu yang baru itu akan membawa kita terus naik dengan kualitas Tuhan yang luar biasa. Dan perkenanan Tuhan ada dalam gereja ini. Tidak ada tepuk tangan ya. Ini mau ngomong ini aja sudah pergumulan dan doa. Melalui pergumulan yang susah. Melalui doa. Saya tahu masalah ekonomi tidak gampang. Kita sering berkata, Tuhan di mana kamu? Tuhan aku ini sudah melayani. Tuhan aku ini udah bertobat. Tuhan aku ini udah hidup benar. Tapi mana? Seolah-olah Tuhan tidak bisa mengerjakan buat kita. Kebingungan itu kita. Yang lain, kenapa itu orang yang ugal-ugalan kayak begitu bisa kaya raya luar biasa? Kenapa saya yang benar hidup saya seperti ini harus susah payah? Kita menjadi bingung seperti Thomas bingung. Mampu gak Tuhan itu merubah suami saya? Karakternya yang seperti ini. Dari dulu sampai sekarang saya udah doain. Kalau saya melihat istrinya Ademono tuh numpang tangan. Suaminya ugal-ugalan bisa berubah jadi pendeta luar biasa. Kenapa dia dijawab? Saya tidak dijawab. Kita jadi bingung. Padahal saya sudah mengerjakan lebih daripada istrinya Ademono itu. Mungkin kita bisa berkata gitu. Saya sudah berdoa. Anak-anak muda, mungkin ada pertanyaan. Kapan teman hidup saya ini ada di sampingku? Kapan saya bisa menemukan itu yang terbaik yang dari Tuhan? Kita seolah-olah bingung saya milih. Datang mengkhianati, datang cuma pengen duitnya, datang tidak sesuai, datang ninggalin, datang PHP doang, datang ghosting doang. Tuhan, kau di mana? Mau nggak tolong saya untuk mendapatkan yang luar biasa? Ya. Thomas, mau Yudas, mau Petrus, mau Thomas, semuanya kalau sudah pelajari dalam Alkitab, mereka lupa, mereka tidak ingat apa yang Tuhan perkatakan,
apa yang Tuhan janjikan. Ini pelajaran kita di bulan Mei ini. Karena kita ini sering lupa, bukan tidak diperkatakan, bukan tidak pernah kita baca, bukan tidak pernah kita diingatkan di hati nurani kita. Perkataan-perkataan Tuhan yang menegur kita. Kita seringkali memilih perkataan iblis yang menyuarakan, mendakwa dan seterusnya di dalam hati kita. Kita tidak bisa berkata tidak terhadap iblis. Perkataan-perkataan yang jahat dalam hati kita. Kita dengarkan, benar juga ya. Seolah-olah benar. Itu kebungan kita karena kita lupa. Kita tidak mau mengingat janji Tuhan yang sudah saudara dan saya dapatkan. Yang berarti katakan amin. Yudas, Petrus, Thomas lupa. Dan juga saudara dan saya seringkali melupakan, tidak mengingat tentang janji Tuhan. Atau apapun yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, masa pandemi ini stresnya tidak lebih daripada saya di lantai 3. Di lantai 3 saya stres betul. Kenapa? Saya belum pernah punya pengalaman bersama Tuhan tentang ekonomi gereja. Tapi sekarang persoalannya sama. Di lantai upper room dengan di lantai 3 persoalannya sama. Tapi saya sudah pernah mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Kita bukan mengingat-ingat masa lalu atau bahasa purbakala. Tetapi Tuhan pasti akan pakai cara yang lebih kreatif. Yang berarti katakan amin. Dia sanggup membuat air sungai di padang belantara. Yang berarti katakan amin. Dia sanggup membuat jalan di padang pasir. Dan dia sanggup di gurun. Dan dia sanggup membuat sungai di belantara. Memberi kehidupan. Yang berarti katakan amin. Mari saudara. Inilah paradigma yang baru. Ada sesuatu yang baru. Ini akhir zaman. Waktunya Tuhan sudah sangat dekat. Maka bagi kita semua, mari kita terus ingat. Janji Tuhan, waktunya sudah sangat dekat. Dan biarlah kita terus merapat, terus mengingat akan semua perbuatan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita renungkan semua ini. Oke ya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari ingat-ingat, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita renungkan, hidup kita sudah ditolong Tuhan. Kemurahan Tuhan sudah berlimpah-limpah. Kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Mari katakan, aku ada saat ini,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jangan takut, karena ketakutan ini seringkali kita melupakan janji Tuhan. Kita melupakan bahwa Tuhan pernah berkata. Kita melupakan bahwa Tuhan itu Immanuel yang menyertai. Karena kita senantiasa hanya memperhatikan badai di sekitar kita. Dan kita selalu berusaha bagaimana supaya air yang masuk dalam perahu kita keluarkan dengan cepat. Seperti para murid ketika menghadapi badai itu. Padahal ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tinggal bersama-sama kita. Dia sudah berjanji, dia sudah berkata, dialah Immanuel dari sejak dia lahir di dunia ini. Ketika badai itu datang, para murid melupakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk tidak menjadi binasa, untuk tidak menjadi mati sia-sia seperti Yudas. Tapi dipanggil untuk dimuliakan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah diingat. Maka setiap kali kita memasuki bulan baru, kita selalu mengingat kasih Tuhan. Kesempurnaan kasih Tuhan ketika dia mati di atas kayu salib. Kita makan roti dan minum anggur. Shandara bata karara barara. Mari persiapkan roti dan anggur kita. Sambil kita merenungkan. Dan biarlah Roh Kudus berbicara. Lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sakit penyakit. Sakit ekonomi. Sakit pengharapan kita. Sakit kekuatan kita. Sakit apapun yang kau alami, baik jasmani maupun rohani. Jangan takut. Badai itu tidak akan membinasakanmu. Karena mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Rancangan kita yang seringkali salah. Yudas merancangkan yang menurut dia paling menguntungkan. Tapi rancangannya salah membuat dia menyesal. Mari sebelum kita makan roti dan minum anggur, masing-masing berdoa. Apa yang Tuhan ingatkan. Mari minta ampun. Ampuni kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan itu Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam keluarga kami, dalam negeri kami yang kami cintai. Terima kasih, ampuni kami. Ampuni. Di dalam nama Yesus, mari kita yang berdoa. Katakan bersama-sama, amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Amin. yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Menyediakan tempat pengampunan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Shandara bata karara bararam. Shandara bata karara barara 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 bararam. Shandara barara 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 bararam. Mari akui di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang tidak mengarahkan kami kepada kecelakaan, pencobaan, tetapi melepaskan kami dari yang jahat. Amin. Bahkan rancangan-Mu damai, sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih. Bahkan penyertaan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi keyakinan kita, pengakuan di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari katakan kepada Tuhan bersama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan. Saya percaya yang di tempat ini, iman kita sudah dibangkitkan oleh karena pendengaran. Oleh karena kita mengerti dan tertabur di tanah yang baik, yang tidak menolak setiap perkataan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih. Kami sudah di penghujung ibadah kami. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan, ketika kami mendengarkan perkataan-perkataan-Mu, seberapapun yang kami mengerti, Engkau akan memberikan perkenanan dan mengurapi setiap kami untuk sampai kepada tujuan. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan
Bahkan Engkau Allah yang mau dan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan, berkati setiap persembahan anak-anak-Mu. Apapun itu, di bulan yang baru ini, perpuluhan kami semuanya berkati. Taruh perkenanan-Mu. Seperti janda yang memberikan persembahan, Tuhan biarlah Engkau berkata, persembahan kami persembahan yang benar di hadapan-Mu. Karena sikap hati kami memberikannya kepadamu Tuhan. Tuhan, hari ini pun kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih untuk saudara-saudara kami juga Rina yang sudah sembuh dari COVID-19 ini. Dan bahkan pandemi ini semakin melandai. Tuhan jagai negara kami. Tuhan, apa yang kami imani biarlah menjadi nyata. Karena kamilah anak-anak-Mu yang setiap kali berdoa di hadapan-Mu untuk negeri kami. COVID-19 menjadi tenang di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara kami Ronald Edi Situmorang, Bu Rita, Mama Friska, Bu Tiu Marpaung, Bu Tiu Hernita dan Bapak Wilson Marpaung, Bang John yang sedang menantikan operasi setelah lebaran ini di RSUD Pamaureksa, operasi yang kedua dalam ginjalnya. Mearlai Dina, kakak Sonia dalam proses kemoterapi. Bu Oni, kiranya kandung kemihnya yang bermasalah. Juana, cucu Bu Kemih di RS Triadipa. Tuhan, mereka yang sakit ini Engkau lawat. Mereka yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, Tuhan sembuhkan, sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Sempurnakan supaya kami bisa melayani bersama-sama kembali. Kami memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kembali. Anak-anak yang sedang ujian, saudara, setelah lebaran ini. Berdoa untuk teman-teman kami yang bergumul untuk teman hidup, untuk buah hati, bahkan yang sedang dalam perawatan, bayi tabung sekalipun. Pekerjaan dan usaha saudara-saudara kami, Tuhan berkati yang terbaik, yang berasal dari-Mu Tuhan, yang tepat, yang tidak pernah salah, karena itulah rencana-Mu. Tuhan, hal yang sama kami berdoa. Anak-anak yang terikat dari pornografi, terikat dalam pergaulan bebas, yang dimintakan untuk dalam doa, Tuhan, lepaskan dengan otoritas-Mu, dengan lingkungan yang baik dalam nama Yesus, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik disempurnakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Karena bertemu dengan saudara-saudara yang baik, saudara-saudara yang menuntun dalam kebenaran dalam gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami khusus berdoa untuk Bapak Muhammad Yusuf yang menitipkan doa untuk ingin menjadi murid Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi orang Kristen. Tuhan, lawat ini anak-Mu. Ini lawat anak-Mu yang sudah melihat kebaikan-kebaikan-Mu lewat anak-anak-Mu Tuhan. Lawat secara khusus, beri kekuatan, beri keteguhan dalam nama Yesus. Pak Yusuf akan menjadi kawanan domba untuk berjalan menuju surga. Terima kasih Tuhan, yang ulang tahun bulan Mei ini kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang akan memperlengkapi, Tuhan juga yang akan menghidupi, Tuhan juga yang akan menuntun dalam perbuatan-perbuatan baik dan pekerjaan-pekerjaan baik di depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu dan sempurnakan dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Pulanglah, juga yang ada di rumah-rumah terimalah. Karena Tuhan Allah Bapa tidak akan pernah memalingkan wajahnya darimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Sehingga kasih karunia damai sejahtera. Sukacita itu engkau terima. Bahkan keharmonisan itu engkau terima. Sempurna di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan
kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat buat semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan. Dan juga dalam doa-doa kita di tengah minggu, rumah doa tidak istirahat ya. Biarlah di masa lebaran ini kita sempitkan dengan kita banyak berdoa ya. Tuhan memberkati. Tetap berjalan doa-doa kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.